Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok Nirmala ingin menjelaskan tentang country risk. Nonton sampai habis ya. Boleh sayang. Siapa cantik, Be? Country risk adalah dalam bahasa Indonesia berarti risiko negara. Yang dimaksud di sini adalah risiko yang akan dihadapi oleh suatu negara akibat perubahan ekonomi maupun politik dari negara lain yang ada hubungannya dengan negara yang bersangkutan. Misalnya, apabila suatu negara kekurangan dana cadangan devisa, maka negara tersebut akan sulit untuk melunasi hutangnya pada negara lain secara cepat waktu. Di sini metode country risk itu ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada metode kualitatif. Kualitatif itu ada terbagi menjadi tiga lagi. Analisis politik, yaitu menilai stabilitas politik kebijakan pemerintahan dan potensi konflik atau ketidakstabilan. Nah, yang kedua itu ada analisis ekonomi, memeriksa kondisi ekonomi seperti pertumbuhan GDP, inflasi, tingkat pengangguran, dan neraca perdagangan. Dan yang ketiga itu ada analisis sosial. Analisis sosial itu menilai faktor-faktor sosial seperti ketidaksetaraan, tingkat pendidikan, dan infrastruktur yang dapat mempengaruhi risiko bisnis. Dan yang kedua ada metode kuantitatif. Indeks risiko negara menggunakan indeks yang mengukur berbagai aspek risiko seperti Political Risk Index atau PRI, Economic Risk Index, dan Country Risk Rating. Model penilaian kredit, model yang mengevaluasi risiko kredit suatu negara dengan menggunakan data makroekonomi dan fisikal untuk memprediksi kemungkinan gagal bayar atau risiko default. Analisis statistika menggunakan teknik analisis data dan statistik untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam data ekonomi dan politik yang dapat mengidentifikasikan risiko. Yang terakhir, pendekatan kombinasi, analisis campuran, menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang risiko. Misalnya, menggunakan data statistik untuk mendukung penilaian kualitatif tentang situasi politik atau ekonomi. Contoh negara country risk, Korea Utara. FATF masih prihatin dengan kegagalan DPRK dalam mengatasi kelemahan signifikan dalam rezim hapus PPP dan ancaman serius yang ditimbulkan terhadap integritas sistem keuangan internasional. FATF mendesak DPRK untuk segera mengatasi kekurangan PPT yang ada. Lebih jauh lagi, FATF mempunyai perhatian yang serius terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh aktivitas terlarang DPRK terkait dengan proliferasi senjata pemusnah massal dan PPSPM. FATF menegaskan kembali seruannya pertama kali disampaikan pada 25 Februari 2011 kepada para anggotanya dan mendesak semua yurisdiksi untuk menghimbau penyedia jasa keuangan atau BIK mereka agar memberikan perhatian khusus terhadap hubungan bisnis dan transaksi dengan DPRK, termasuk perusahaan-perusahaan DPRK, BIK, dan pihak-pihak yang bertindak atas nama mereka. Selain meningkatkan pengawasan, FATF selanjutnya menyerukan kepada anggotanya dan mendesak semua yurisdiksi untuk menerapkan countermeasure yang efektif dan target financial sanction atau TFS sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang berlaku untuk melindungi sektor keuangan mereka dari risiko TPPU, TPPP, dan PPSPM yang berasal dari DPRK. Yurisdiksi harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menutup cabang
anak perusahaan dan kantor perwakilan bank-bank BPRK yang ada di wilayah mereka dan mengakhiri hubungan koresponden dengan bank-bank BPRK jika diwajibkan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB yang